Selanjutnya kita masuk ke materi function. Nah, function ini sama prosedur itu satu kesatuan. Jadi function itu pintu lain dari rutinis. Nah, function sendiri itu memiliki definisi kumpulan perintah SQL yang dapat didefinisikan dan digunakan kembali di dalam query SQL tersebut. Ciri khasnya itu function ini wajib mengembalikan nilai, yaitu memiliki nilai balik yang dinamakan return. Nah, kalau steady case yang kita lakukan di prosedur tadi itu kan kita memasukkan data. Nah, data itu kita mau mengubah data dari si pengirim mengirim ke penerimanya. Nah, itu nggak ada return dari apapun dari prosedur tersebut. Hanya ada notifikasi bahwa transaksi itu berhasil, dan kita harus ngecek select akun itu udah berubah belum nilainya. Nah, kalau di function ini kita wajib mengembalikan nilai. Nah, keunggulan utama dari function itu sendiri dapat digunakan langsung di dalam pernyataan select. Contohnya, fungsi cek lulus untuk menentukan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai. Tuh. Lanjut. Di sini ada konsep function. Nah, sintaks dasar dari function ini nggak jauh beda dari sintaks prosedur. Di sini tinggal diubah aja. Create function, nama functionnya apa, buka kurung sama parameternya apa. Nah, lalu kita ke returns dan memasukkan tipe datanya apa. Nah, block code ini diawali dengan begin, diakhiri dengan return hasil, dan ditutup dengan end. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu menerima input dua parameter UTS dan UAS menggunakan logika if UTS plus UAS dibagi 2 itu lebih dari 60 dan mengembalikan string bahwa ini lulus atau tidak lulus. Kita langsung masuk ke study case-nya aja. Oke. Kita bikin di sini kita tentang cek kelulusan ya. Nah, cek kelulusan kita udah memasukkan ke table mahasiswa nilai dengan tabelnya itu isinya ada NIM, nama, nilai UTS, nilai UAS, dan kita memasukkannya itu dengan NIM segini namanya, terus nilai UTS dan UAS, dan selanjutnya di sini kita menambahkan 3 mahasiswa nilai ya. Nah, kita delimiter dulu. Kalau sudah delimiter, oke. Kita end. Oke. Nah, di sini buat function sendiri itu create function, terus cek lulus nama functionnya, lalu ini parameternya, terus di sini ditambahkan return sama tipe datanya, dan di sini deterministik begin, terus ada declare, kita declare rata-ratanya dengan tipe data double, declare status hasilnya dengan tipe data varchar, terus enif, terus return lagi. Lalu nge-return apa? Nge-return status hasilnya. Nah, lalu kita end. Kita ubah dulu delimiternya ke lanjut untuk select cek lulus, cek lulus 85
Nah, di sini bakalan kembaliin nilai cek lulus 80 dan 70 itu dinyatakan lulus. Gitu. Dengan rata-rata nilainya. Jadi di sini yang lulus itu dengan NIM ini. Yang ini lulus. Lanjut kita masuk ke perbandingan prosedur dan function. Nah, dari study case yang udah kita lakuin tadi, dari parameternya, kalau store prosedur itu memiliki in out dan in out, tapi di dalam study case kita tadi kita hanya memasukkan in aja. Out dan in out itu kita pending dulu penjelasannya. Dan di parameter start function itu nggak memiliki in out dan in out, jadi si function ini hanya input biasa. Nah, di kedua itu ada nilai balik. Nah, kalau di store prosedur itu nggak ada nilai baliknya, hanya pakai out. Sedangkan di function itu memiliki nilai balik, yaitu return. Dan ketika ada pemanggilan, kalau pemanggilan di store prosedur itu menggunakan call, kalau function itu menggunakan query select. Lanjut penggunaannya itu, store prosedur itu tugasnya itu kompleks dan beraksi gitu. Kalau function itu hanya perhitungan dan transformasi data. Lanjut metadata pada function. Metadata pada function itu melihat daftar dan informasi detail store functionnya. Perintah utamanya itu show function code, nama functionnya, show function status, select from mysql.func, select from information scan. Oke. Sekian presentasi dari saya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.